teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Komawati dari jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan eksplorasi sebuah portal e-jurnal internasional. Portal e-jurnal yang akan kita gunakan kali ini yaitu ProQuest. Dan saya membuka e-jurnal ProQuest menggunakan akun SSO Undip. Pada menu SSO Undip, saya pilih jurnal Undip. Kemudian nanti akan muncul beberapa portal e-jurnal, nah seperti ini. Kemudian saya pilih ProQuest. Sedikit gambaran tentang ProQuest ya teman-teman. ProQuest ini merupakan database yang berisi pengelolaan dan pengumpulan koleksi perpustakaan yang dapat kita gunakan untuk mendukung penelitian kita atau pembelajaran kita, bahkan penerbitan dan penyebaran informasi. Sebelumnya, saya akan mengubah menggunakan bahasa internasional ya teman-teman, yaitu bahasa Inggris untuk mempermudah penjelasan fitur-fitur yang ada di jurnal ini ya teman-teman. Langsung saja ya, kita mulai eksplorasi portal jurnal ProQuest-nya. Oke, hal pertama yang akan dilakukan sebelum melakukan eksplorasi ProQuest yaitu kita harus memformulasikan kata kunci terlebih dahulu teman-teman. Jadi semisal kita memiliki judul untuk dicari informasinya, yaitu tentang peran perpustakaan digital di masa pandemi. Yang pertama kita menentukan kata kunci utamanya dulu teman-teman. Dari judul tersebut kita memperoleh kata kunci utama yaitu perpustakaan digital, dan yang kedua pandemi. Ya. Keyword atau kata utama ini digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi yang nanti hasilnya berupa literatur atau sumber referensi ilmiah teman-teman. Akan tetapi jika hanya terbatas menggunakan dua keyword utama ini aja, maka bisa jadi sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengembangkan lagi kata kunci utama dari judul ini, yaitu kita menentukan kata kunci tambahannya dulu teman-teman. Kata kunci tambahan, kita tentukan kata kunci tambahannya yaitu berupa peran dan masa. Nah, karena portal e-jurnal ProQuest ini merupakan e-jurnal internasional, maka kita harus mengubahnya menjadi bahasa Inggris teman-teman, bahasa internasional. Perpustakaan digital, bahasa Inggrisnya Digital Library. Kemudian pandemi, bahasa Inggrisnya Pandemic. Semuanya ya teman-teman, kata kuncinya kita ubah menjadi bahasa Inggris. Peran, to role, dan masa itu period. Setelah semuanya sudah diubah menjadi bahasa Inggris, kita membuat alternatif kata kunci untuk menambah nanti hasil spesifikasi informasi yang dapat kita temukan. Atau dengan kata lain,
sinonim dari masing-masing kata kunci yang telah kita tentukan, teman-teman. Digital library, sinonimnya kata lainnya bisa berupa virtual library, kemudian electronic library, dan bisa jadi digital libraries dalam jumlah banyak ya, teman-teman. Yang kedua, pandemic itu kata lainnya coronavirus dan COVID-19. Kemudian peran, role itu memiliki sinonimnya support. Dan untuk period atau masa, saya belum menemukan kata alternatifnya ya untuk masa ini. Kemudian setelah kita menentukan semuanya, kita bisa memulai untuk pencarian informasi, teman-teman. Sebelum kita memasukkan semua query pada search box yang tersedia, kita harus mengatur terlebih dahulu database yang akan terhubung dengan pencarian informasi kita, teman-teman. Nah, untuk mengubahnya ada di menu database. Ini kita klik. Dan kemudian bisa kita lihat di sini, kita bisa melihat daftar database apa saja yang ada pada ProQuest. Dan kita dapat mengubah pilihan database kita menggunakan link yang sesuai loh, teman-teman. Sini. Untuk cara memilih database yang kita inginkan, kita bisa menggunakan checklist box. Nah, ini kita bisa tidak menggunakan database ini kalau kita ingin menggunakan di checklist begini, teman-teman. Kalau saya ingin mencari judul tadi menggunakan semua database, jadi saya checklist semua, teman-teman. Kita bisa pilih berdasarkan subject, ini view by subject, dan kita bisa search dissertation dan thesis subject area, teman-teman, untuk memfokuskan pencarian kita nanti. Nah, untuk membantu teman-teman mencari hasil yang paling relevan, ProQuest ini telah mengkategorikan isinya ke dalam berbagai tipe sumber. Jadi ini semuanya full text included ya, teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ProQuest menyediakan fasilitas temu balik informasi berupa federated search. Fasilitas yang memungkinkan suatu portal jurnal itu memberikan kemudahan kepada user untuk melakukan multiple database. Jadi kita cukup menggunakan satu query, kemudian query tersebut akan dicarikan di banyak database, teman. Selanjutnya user bisa mulai melakukan formulasi query ke dalam search box. Kita klik use selected database, teman-teman. Nah, setelah kita menentukan
database yang akan kita gunakan, kita akan mulai melakukan pencarian informasi teman-teman. Di dalam e-journal Progress ini menyediakan dua cara untuk melakukan searching, yaitu berupa basic search dan advanced search. Untuk basic search, jika kita klik, disediakan oleh ProQuest kepada user untuk melakukan pencarian cepat, teman-teman. Nah, di dalam basic search ini memungkinkan kita untuk mencari di semua bidang yang tersedia, termasuk teks lengkap jika tersedia, teman-teman. Dan di bagian bawah layarnya ini memberikan tips pencarian utama dan akses ke bantuan instruksi video dan dokumentasi, teman-teman. Untuk mengoptimalkan hasil pencarian informasi yang nanti akan kita dapatkan, teman-teman. Ini ada banyak sekali tips-tips untuk melakukan pencarian informasi di dalam e-journal Progress, teman-teman. Lalu kita bisa memasukkan query utama atau tambahan yang telah kita formulasikan tadi untuk melakukan pencarian informasi pada search box yang tersedia dalam menu basic search ini, teman-teman. Misalnya tadi tentang digital library. Nah, kita bisa mencarinya dengan query yang lain ya, teman-teman, yang tadi sudah kita tentukan. Namun saya ingin mencari menggunakan kata kunci utama yang pertama tadi, teman-teman. Setelah kita ketik digital library tadi, pada search box ini akan muncul saran atau suggestion dari istilah yang saya masukkan ini, atau istilahnya rekomendasi kata kunci lain yang masih berkaitan dengan query yang telah saya tulis. Ini beberapa rekomendasi ya, teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa ProQuest juga menyediakan fasilitas autocomplete. Jika kita mau mematikan fasilitas itu, bisa ya, teman-teman, yang mengklik turn off autocomplete. Kemudian di bawah search box ini terdapat dua pilihan, yaitu full text dan peer review. Untuk membatasi hasil pencarian kita ya, teman-teman, full text ini sudah jelas berupa teks lengkap atau peer review. Ini merupakan publikasi yang ditinjau oleh rekan sejawat atau orang-orang yang ahli di bidang subjek yang sama, teman-teman. Nah, ProQuest ini menggunakan bantuan Ulrich Web sebagai sumber referensi utama untuk mengkategorikan peer reviewed ini, teman-teman. Nah, saya ingin full text dan peer reviewed. Saya pilih keduanya, teman-teman. Setelah memilih, kita klik tombol search untuk melihat hasil pencarian kita, teman-teman. Nah, secara otomatis akan ditampilkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan query yang telah kita ketikkan ke dalam search box tadi, teman-teman. Nah, di dalam melihat hasil pencariannya, ProQuest ini mendesain lembar atau tampilan halaman agar dapat disesuaikan dengan kemauan user. Misalnya di bagian paling bawah tampilan ini terdapat menu items per page yang dapat kita atur
mau ada berapa dokumen dalam satu halaman ini. Misalnya kita pilih 20. Kemudian kita juga bisa memilih ditampilkan abstraknya atau tidak dalam setiap dokumen. Jika kita ingin, kita bisa klik show abstract. Teman-teman bisa klik show abstract dan akan muncul abstrak dari dokumen yang kita pilih tadi. Nah, pencarian ini dinamakan pagination. Tujuannya agar membantu user memilih informasi yang ingin dicari, teman-teman. Ya, intinya mempermudah lah. Selain itu, ProQuest juga menyediakan fasilitas faceted navigation atau biasa disebut sebagai guided navigation, teman-teman. Desain pencarian ini digunakan sebagai pemandu atau guide agar mempermudah teman-teman sebagai user dalam mengerucutkan temuan informasinya. Biasanya dalam portal jurnal akan ada faceted navigation yang diimplementasikan melalui menu Refine Result. Namun, dalam ProQuest ini untuk faceted navigation-nya terletak pada kotak paling kiri ini ya, teman-teman. Dari atas sampai bawah ini. Dan tanpa disertai tulisan Refine Result atau semacamnya. Guided navigation dalam ProQuest mencakup yang pertama ada sorted by atau diurutkan berdasarkan dokumen yang relevan dengan query, relevance. Kemudian ada oldest first, itu dokumen yang paling lama dipublikasikan. Kemudian ada dokumen yang paling banyak dicari atau most recent first. Kemudian yang kedua ada limit to atau batasan dari dokumen yang akan ditampilkan, meliputi ada dua, yaitu full text dan peer reviewed. Kemudian yang ketiga ada source type atau tipe sumber. Ini ada seperti jurnal ilmiah, jurnal perdagangan, majalah, makalah, dan lain-lain. Kemudian ada publication date atau tanggal publikasi. Kemudian ada subjek atau subdisiplin ilmu dokumen kita. Kemudian ada tipe dokumen. Kemudian ada bahasa. Dan ada publication title atau judul jurnal. Kemudian jika kita klik more filters, akan ada location atau lokasi diterbitkannya jurnal. Kemudian ada database. Kemudian ada person, itu dapat berupa penulis atau author jurnal. Kemudian ada company atau organization, itu perusahaan atau organisasi yang memiliki jurnal. Nah, teman-teman ini tinggal mengklik menu-menu yang ada pada faceted navigation ini sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya, saya ingin dokumen yang dihasilkan nanti berupa full text dan peer reviewed. Kemudian tipe sumbernya saya ingin dari jurnal ilmiah, maka saya klik scholarly journals. Kita tunggu prosesnya. Kemudian saya ingin tanggal publikasinya itu 5 tahun terakhir, maka saya klik last 5 years. Kita klik dan kita tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat resultnya turun drastis, yang awalnya tadi 155 ribuan results menjadi 68 ribu results. Jadi semakin mengkerucut dokumen yang nanti dihasilkan oleh sistem.
Terdapat action menu di bawah search box. Desain pencarian ini diperuntukkan supaya teman-teman sebagai user dapat mengambil tindakan baik pada query yang sudah pernah digunakan atau yang sedang digunakan. Nah, action menu sendiri ini terdiri dari modify search, recent search, dan save search atau alert. Modify search ini digunakan ketika user ingin mengubah query-nya. Ketika teman-teman ingin mengubah query yang awal tadi, bisa menggunakan modify search. Kemudian terdapat recent search atau pencarian yang pernah dilakukan. Nah, menu ini dapat dimanfaatkan oleh user ketika ingin mengkombinasikan kata kunci yang pernah dimasukkan. Contohnya, saya ingin menggunakan modify search ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, kita kan akan kembali ke dalam tampilan yang awal tadi, dan saya ingin menambahkan kata pandemic. Oke, cari. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah saya memodifikasi kata kunci tadi, saya menambahkan in pandemic, resultnya turun drastis teman-teman. Yang tadinya 68.000 menjadi 3.000. Inilah kegunaan dari action menu, terutama yang modify search. Kemudian yang terakhir ada action menu save search atau alert. Ini teman-teman dapat melakukan save search atau menyimpan pencarian. Kemudian ada create alert. Ini ketika teman-teman ingin mendapatkan dokumen lain yang sesuai dengan kata kunci yang pernah dipakai, yang nantinya dokumen yang match atau sesuai akan dikirim melalui email yang sudah teman-teman masukkan. Kemudian terdapat create RSS feed, digunakan ketika user atau teman-teman ingin diberitahu ketika ada dokumen baru tersedia yang sesuai dengan kata kunci yang pernah dipakai user. Kemudian yang terakhir ada get search link. Ini bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan link dari pencarian yang telah disimpan tadi. Setelah menyelesaikan kriteria dokumen dengan kemauan teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa memilah dan memilih dokumen yang akan diambil dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pemilihan dokumen ini bisa dengan membaca judul artikelnya, kemudian bisa membaca abstraknya dengan mengklik show abstract, atau dengan membaca full text-nya. Saya sendiri akan membaca melalui abstraknya. Dan dalam suatu pencarian pasti ada dokumen yang ditampilkan pertama kali atau paling atas. Yang ini ya teman-teman. Dan dokumen tersebut disebut sebagai best first, karena menurut sistem dokumen ini merupakan dokumen yang paling bagus atau berkaitan atau sesuai dengan query yang telah teman-teman masukkan tadi. Setelah saya menemukan kira-kira yang ini, yang kedua ini, saya klik dokumen ini. Karena menurut saya ini yang paling sesuai
dengan query yang saya masukkan tadi. Nah, nantinya ini akan ditemui menu actionable result pada bagian atas ini, teman-teman. Bisa kita lihat all options. Menu actionable results ini sendiri merupakan desain pencarian informasi yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai user ketika telah mendapatkan dokumen yang kita inginkan dan dokumen tersebut ingin kita apakan nantinya. Ini ada beberapa menu-menu yang ada di actionable results. Yang pertama ada unduh PDF. Namun tidak hanya dalam bentuk PDF saja, teman-teman. Kita juga dapat menyimpan atau mengunduh file informasi tersebut dengan format-format lainnya. Di sini, other options dapat berupa Microsoft Excel format atau text only dan yang lainnya. Kemudian terdapat pilihan penyimpanan cloud. Ini menyimpan file informasi di cloud seperti di Google Drive, Google Classroom, dan Microsoft OneDrive. Kemudian terdapat options mengutip. Dengan menu ini kita dapat dengan mudah langsung mendapatkan rincian tentang file informasi tersebut yang sudah disusun dengan format daftar pustaka. Kita juga dapat memilih ingin menggunakan style penulisan kutipan atau daftar pustaka yang seperti apa. Contoh, saya ingin RefWorks. Nah, saya ingin berupa text only, teman-teman. Include, kita juga bisa mendapatkan daftar pustakanya dan kita bisa mengatur style daftar pustaka yang akan kita gunakan. Kemudian terdapat menu selanjutnya, cetak ya teman-teman. Jika kita ingin langsung mencetak file informasi yang telah kita temukan tadi, kita juga langsung bisa. Kemudian terdapat menu email untuk mengirimkan file informasi ke email teman-teman. Kemudian terdapat tambah ke item yang dipilih. Ini untuk menyimpan file informasi di portal ProQuest-nya teman-teman. Namun sifatnya sementara. Kemudian terdapat simpan ke risetku. Ini hampir sama dengan tambah ke item yang dipilih. Namun simpan ke risetku akan bersifat lebih permanen karena kita harus login ke akun risetku terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Nah, selain menggunakan cara basic search, terdapat cara yang lebih rinci atau spesifik teman-teman, yaitu menggunakan metode advanced search. Nah, perbedaannya terlihat jelas antara basic search dengan advanced search. Bahwa di basic search ini hanya terdapat satu search box pada fitur basic search, sedangkan di dalam fitur advanced search, teman-teman dapat mencari informasi dengan cara mengisi fitur kolom yang tersedia secara rinci sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ini kolomnya, beberapa kolom, banyak kolom. Tentunya hal ini sangat mempermudah pencarian informasi teman-teman ya. Yap, dengan mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan dengan apa yang teman-teman cari. Caranya juga cukup gampang loh teman-teman. Step awal, teman-teman ketik query utamanya atau kata kunci utama yang telah ditentukan tadi di kolom pertama ini. Nah, kita lihat
tadi kan saya sudah menentukan kata kunci utamanya itu digital library sama pandemic. Yang pertama itu digital library, maka saya tulis di kolom pertama digital library. Karena saya ingin dua kata ini mengikat menjadi satu makna, maka saya beri tanda petik di antaranya. Terus di sampingnya kan ada fitur ini, anywhere. Ini tuh fitur untuk mengarahkan kita untuk mencari query kita ingin ada di bagian mana pada dokumen nanti yang dihasilkan. Misalnya, bisa kita lihat saya ingin cari di bagian judul dokumennya nanti, maka saya klik dokumen title, atau bisa pilih yang lainnya seperti ada di abstrak dan lain-lain, terserah teman-teman ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya kan ada kolom N dan kolom yang sama seperti yang di atas. Nah, yang kolom N ini terdapat 3 pilihan, yaitu and, or, dan not. Itu fungsinya untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak terkait dengan apa yang teman-teman butuhkan. Atau begini, kalau saya pakai and, saya klik and, maka saya butuh query yang saya masukkan ke dalam kolom kedua ini berkaitan dengan query yang saya ketikkan di kolom pertama. Sedangkan kalau saya pilih or, maka query yang saya ketikkan di kolom kedua ini itu merupakan opsi lain atau sinonim dari query yang pertama yang saya ketikkan di kolom pertama ini. Dan jika saya pilih not, maka query yang saya ketikkan di kolom kedua ini, saya tidak ingin ada hal tentang query yang ada di kolom kedua ini berkaitan atau berada di hasil dokumen informasi yang dihasilkan nantinya. Misalnya saya ingin query tambahan yang saya ketikkan di kolom kedua ini menjadi tambahan atau berkaitan dengan query yang pertama, maka saya pilih N. Kemudian tadi kan kita query utama yang kedua, yaitu pandemic, maka saya klik pandemic dan saya ingin kata pandemik ini berada di dalam judul dokumen juga. Maka saya klik dokumen title. Nah, seperti ini teman-teman. Jika masih ada kata kunci tambahan lagi, teman-teman tinggal klik add a row. Kemudian step yang kedua tadi itu dilakukan secara terus-menerus sampai kata kunci yang kita punya itu sudah kita formulasikan semua ya teman-teman. Saya tadi memiliki kunci utama dan tambahan, semuanya ada 4. Saya sudah masukkan semuanya. Nah, kemudian kita memiliki kata kunci alternatif. Yang ini virtual library, coronavirus, sama support. Nah, kita masukkan ke kolom ini juga teman-teman. Tapi untuk bagian and or not kita menggunakan or. Karena tadi kan merupakan kata kunci alternatif atau sinonim. Jadi bisa dibilang nama lainnya dari kata kunci utama dan tambahan yang telah kita tentukan. Jadi kita kita ketik semuanya satu persatu. Tadi ada
virtual library. Kemudian saya ingin dokumennya berada di judul dokumen. Kemudian ini OR lagi teman-teman, semuanya OR. Ada electronic library. Begitupun seterusnya teman-teman bisa lakukan. Kemudian add a row lagi. Tadi ada coronavirus sama support. Saya ingin semuanya berada di judul dokumennya. Ini OR ya teman-teman, jangan lupa OR. Ini juga OR. Yang terakhir support. Ini juga dokumen title. Jadi semua kata kunci sudah kita masukkan ke dalam masing-masing kolom ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa memilih hasil dokumen yang nanti dimunculkan oleh sistem, dapat berupa teks lengkap, full text atau peer reviewed atau tinjauan rekan informasi. Atau kita bisa memilih keduanya. Tapi misalnya saya memilih full text. Kemudian di bawahnya ada tanggal publikasi, kita bisa memilih berapa tahun terakhir. Misalnya saya memilih 3 tahun terakhir, last 3 years. Kemudian setelah semuanya selesai, kita klik tombol search, yang nantinya secara otomatis dokumen informasi yang berkaitan dengan kata kunci telah kita ketikkan tadi akan muncul teman-teman. Kita tunggu. Nah, akan muncul semuanya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk fitur Advanced Search ini terdapat opsi untuk tambahan yang bisa kita isi jika teman-teman ingin hasil dokumen informasi lebih rinci atau lengkap sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Cukup sama caranya, cukup isi kolom per kolom ini. Terdapat advisor, pembimbing, kemudian autor atau pengarang, kemudian ada universitas atau institusi, kemudian ada tajuk subjek, kemudian ada istilah indeksnya. Nah, untuk tajuk subjeknya ini teman-teman, kita bisa lihat melalui fitur thesaurusnya loh teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa menggunakannya untuk mengecek apakah tersedia atau tidak subjek informasimu di thesaurusnya. Dan untuk meminimalisir hasil dokumen teman-teman nantinya supaya tidak terlalu banyak yang muncul, teman-teman bisa pilih jenis sumber, jenis naskah, tipe dokumen, dan bahasanya juga loh. Caranya itu cukup gampang. Teman-teman klik pilihan teman-teman sampai muncul tanda centangnya. Atau kalau teman-teman ingin memilih semuanya juga bisa, select all. Sangat lengkap kan? Misalnya nih, saya ingin nanti dokumen yang dihasilkan jenis dokumennya berupa jurnal akademik, kemudian blog, kemudian tesis, kemudian
tipe dokumennya saya ingin keduanya. Kemudian maaf, ini tipe tulisannya ya teman-teman, jenis naskahnya saya ingin keduanya. Kemudian tipe dokumennya saya ingin berupa artikel. Kemudian yang terakhir bahasanya, saya ingin dokumennya nanti yang dihasilkan berupa bahasa Inggris. Maka saya pilih English. Kalau sudah semua, kalau kita sudah melengkapi semuanya yang kita butuhkan, nah, di sini saat kita klik results pick option, ada short results by relevance, oldest first, atau most recent first, seperti yang tadi di basic search ya teman-teman. Kemudian ada items per page. Kalau sudah, kita klik search. Nah, untuk desain pencarian seperti pagination, faceted navigation, action menu, dan actionable results pada advanced search itu sama saja seperti yang sudah saya jabarkan pada bagian basic search tadi ya teman-teman. Ini sama persis kok. Kemudian di dalam portal e-jurnal ProQuest ini terdapat fitur publications search. Nah, fasilitas ini disediakan agar teman-teman sebagai user dapat mencari dokumen atau kebutuhan informasi pada semua database yang telah dipilih tadi. Di publication search, teman-teman bisa melakukan searching maupun browsing. Nah, tapi pagination pada bagian ini agak sedikit berbeda dengan basic ataupun advanced search teman-teman. Perbedaannya yaitu dalam publication search ini, user bisa memilih untuk dokumennya akan ditampilkan ringkasannya, atau view summary, ataupun hanya judul dokumennya, atau view title only. Kemudian selain itu ada juga pilihan untuk publikasi yang ditampilkan berdasarkan abjad atau angka pertama dari nama publikasi tersebut. Kita bisa memilih salah satu yang ada di sini ya teman-teman. Sedangkan untuk faceted navigation atau refine resultnya hanya tersedia tipe sumbernya, source type, kemudian subjek publikasinya, kemudian bahasa, penerbit, dan database. Misalnya, saya ingin melihat jurnal tentang digital library. Maka saya ketik di search box-nya digital library. Nah, kan kebetulan saya ingin membatasi temuan saya ini. Jadi saya memanfaatkan refine results yang ada. Lalu pada menu publication subject yang ini teman-teman, saya ingin memilih library dan information science. Maka saya klik more karena di sini tidak ada. Saya cari library and information science. Nah, di sini teman-teman, saya klik tanda centang, kemudian saya klik apply. Ini. Kemudian ketika sudah semua
semua dilakukan, saya bisa kemudian search. Jadi sama seperti advanced maupun basic search, dokumen yang terkait akan muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika sudah menemukan dokumen yang pas, teman-teman bisa menggunakan menu actionable results yang tersedia. Misalnya, saya pilih nih, saya klik, dan fitur-fiturnya itu cara pemakaiannya sama seperti basic ataupun advanced search, teman-teman. Nah, seperti ini. Sama ya, seperti advance maupun basic search. Nah, di portal eJournal ProQuest ini terdapat fitur browse. Browse dilakukan ketika teman-teman sebagai user belum tahu istilah khusus atau spesifik dari informasi yang dibutuhkan. Jadi, dengan kata lain, teman-teman belum dapat merumuskan atau memformulasikan query atau kata kunci. Nah, browse dalam ProQuest menyajikan banyak topik pembahasan, subtopik, beberapa kata kunci atau subjek, serta konten atau dokumen spesifik. Teman-teman dapat memakai fasilitas ini untuk memudahkan dalam memilih kira-kira topik, subtopik, subjek, serta dokumen spesifik apa yang sesuai dengan kebutuhan informasi. Misalnya, saya ingin mencari dokumen informasi mengenai ilmu perpustakaan. Maka saya klik dissertation and thesis. Kemudian saya ingin browse menggunakan subjek library. Library berarti abjad pertamanya itu L. Maka saya klik L. Saya tunggu dan saya scroll ke bawah. Saya cari library information. Library information. Ke atas. Nah, ini ada library and information science. Maka ketika kita klik view documents, maka nantinya akan muncul dokumen-dokumen mengenai informasi dan dokumen perpustakaan. Kita bisa membacanya. Untuk subjek tentang informasi perpustakaan, tentang ilmu informasi dan perpustakaan, ini baru sedikit ya teman-teman. Dalam jurnal ProQuest ini hanya terdapat 2 dokumen, dan teman-teman bisa mencari subjek yang lainnya. Saya rasa cukup sekian dari saya mengenai eksplorasi pada portal eJournal ProQuest ini ya teman-teman. Semoga teman-teman, terutama Pak Yoga selaku dosen pengampu materi sistem teknologi informasi, dapat paham dengan penjelasan yang sudah saya jabarkan dalam video ini. Dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman ya yang menonton. Terakhir, saya minta maaf jika terdapat beberapa kesalahan dalam pengucapan ataupun misi yang kurang memuaskan. Dan terima kasih bagi yang telah menonton. Dan see you in another video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.